manusiawi. Tapi terkadang pandangan kita di Jawa Community itu tidak searah dengan pandangan yang di STKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Sosial TV. Kita akan membahas dalam segmen Bahasa Basi Sosial, bahas sana, bahas sini, dunia sosial. Salah satu narasumber kita hari ini yaitu seorang mantan lurah komunitas ya. Ya lurah lah, tapi dia bukan PNS. Saya munculin dulu ya. Iya. Nah ini dia sudah hadir. Lumayan lah, berapa lama di di Banten, ke rumah Om Sandi sih, bukan rumah gua, bukan belajar apa-apa. Gimana apa kabar? Distancing, sorry masih distancing ya. Masih COVID. Ya, belum bebas. Tadi udah disemprot dulu hand sanitizer sampai mandi dan sholat berjamaah tadi kita. Dan hari ini kita sudah sore ya. Oke, maghrib. Gini teman-teman, perkenalkan diri aja sendiri lah. Perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, saya Novan, saya mantan lurah Jawa Community ya, yang dikatakan lurah Jawa. Saya lurah Jawa Community periode 2015-2016. Berarti sudah berapa tahun ya? Lengser. Udah lama lah intinya. Saya tingkat kedua baru jadi lurah Joco. Sebelumnya tahun pertama saya jadi wakil lurah. Tahun keduanya saya baru jadi lurah. Itu aja kan. Asal dari Madiun, Jawa Timur. Nah, sekarang jabatan lurah itu dulu di mana lokasinya jadi lurah? Maksudnya? Waktu jadi lurah komunitasnya dari mana gitu maksud gua? Komunitas full semua dari Jawa pastinya. Dari ketemunya di mana maksud gua lah? Di STKS Bandung lah pasti. Apa itu STKS Bandung? STKS Bandung itu kampus di bawah naungan Kementerian Sosial. Wow, enak dong, yang lulus pasti terjamin ya. Terjamin pasti kan yang di bawah kementerian pasti jangan BPS aja gimana? langsung. Saya menjelaskannya harus gimana? PDN ya, yang saya tahu gitu. Okay, PDN langsung. Apalagi ya kira-kira statistik STIS ya? STAN dulu mas STAN. Ya sekarang jadi semua harus institut ya. Levelnya kalau nggak jadi politeknik. Politeknik. Di sana. Berarti ini waktu kuliah ya? Waktu kuliah kurang lebih saya masuk di STKS itu Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial yang sekarang itu sudah menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial di Dago tepatnya. Waduh. Lokasinya di Dago. Itu saya masuk pertama di 4 itu tahun 2013. 2013 saya masuk di STKS, langsung masuk Jawa Community ini, langsung diangkat wakil lurah karena memang saya aktif ya di komunitas ini, karena komunitas himpunan mahasiswa ya, ini namanya. Nah terus untuk tahun keduanya waktu pemilihan umum saya keterima jadi lurah. Gitu. Keterima atau dipilih nih? Ya kepilih dan keterima. Siapa yang menerima waktu itu? Karena tidak ada pesaing. Pesaing. Karena tidak ada pesaing. Itu lomba pidatonya di indikatornya siapa yang paling mendok bahasanya atau gimana? Kejawaannya itu ukurannya gimana kira-kira? Sebenarnya bukan yang paling mendok ya, otomatis pasti mendok. Apalagi di Jawa mah barangkali ada yang super. Fase-fasenya saya di Bandung itu udah 7 tahun ya seperti ini logatnya, nggak berubah-ubah karena memang itu intinya Jawa mah seperti itu. Gitu ya. Tidak ingin merubah aksen Jawa saya tidak mau menghilangkan emang aksen bisa Jawa. dirubah memang gitu? Kalau kebiasaan dan keinginan pasti bisa dirubah, apapun itu bentuknya. Kebudayaan saja bisa dirubah kok kalau nanti lama-kelamaan PSBB atau COVID ini nggak hilang-hilang, mungkin akan ada perubahan kebudayaan juga di masyarakat gitu. Apalagi pasangannya orang mana pasangannya? Pasangan saya asli Bandung. Udah terjerat oleh Mojang Bandung rekan-rekan. Bahaya, jangan lama-lama di Bandung kalau ada teman-teman sosiawan yang kuliah dan sudah menikah di kampungnya. Hati-hati ya. Cross culture, bagus. Saya rasa memang harus kita ini udah menyebutnya jangan terlalu banyak menyebutkan daerah, suku atau agamanya, tapi lebih ini ya yang sekarang kayaknya kita harus lebih sepakat bahwa kita orang Indonesia. Betul. Kecuali memang ada adat istiadat dari yang budaya itu ya, suku-suku itu kadang-kadang ada yang nggak boleh menikah sesama. Menikah beda suku ada masih ada sampai sekarang. Masih kepercayaan seperti itu. Coba saya tanya lagi, ketika di Joco itu tuh buat apaan sih komunitasnya? Sebenarnya himpunan mahasiswa ya, namanya juga paguyuban. Paguyuban ini jadi memang dikhususkan untuk masyarakat Jawa yang tinggal di Kota Bandung, khususnya di kampus biru. Kami menyebutnya kampus STKS Bandung. Kampus biru apa sejarahnya nih? Ya kampus biru karena warnanya aja biru. Makanya biru. Perasaan catnya kalau lewat warna hijau deh. Biru sekarang. Pakai kacamata hitam sih makanya nggak kelihatan. Mungkin. Atau malam waktu saya foto-foto di taman ya.
Tapi gini, setelah terkumpul menjadi Jowo Community yang disingkat JOCO itu, apa saja yang dikerjain oleh anggotanya gitu? Kalau anggota sebenarnya mah kita kegiatan lebih bukan kegiatan formal ya, karena ini kan himpunan mahasiswa, kita lebih non formal karena ini kegiatan di luar kampus. Karena berkumpul pun kita juga kalau memang ada kegiatan seperti yang paling besar acaranya itu biasanya halal bihalal. Setiap nanti setelah selesai lebaran ya, itu halal bihalal, semua angkatan nanti dikumpulkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur maupun naturalisasi. Seharusnya Jawa Barat juga masuk. Ya harusnya kan. Jawa kan masalahnya nggak bisa pakai bahasa Jawa kalau orang sudah nanti ikut kumpul. Malah nanti jadi terkesan mengucilkan yang lain. Padahal kan memang intinya untuk yang berbahasa Jawa. Jawa kan banyak, ada Jawa yang... Oh iya. Ya, cirinya apa coba teman-teman? Kalau dia sebut Jawa Community berarti Jawa Barat harus masuk. Karena Jawa berarti Jawa, antara Pulau Jawa Tengah, Jawa, ya. Jogja, Madura mungkin dengan nggak tahu Madura masuk nggak teman-teman? Madura itu masuk Jawa Timur. Ya berarti masih bisa masuk ke situ Masih kan? masuk. Oke. Meskipun bahasanya berbeda ya. Ya. Tapi kalau waktu awal pertama mahasiswa tahu tentang itu dari mana? Karena tadi disebutkan dia bukan UKM kan? Iya. Berarti nggak pernah ada panggung untuk pada saat inaugurasi, penerimaan siswa baru. Bagaimana tuh caranya? Sebenarnya pada saat inaugurasi kita dibuatkan stand khusus untuk paguyuban ya, paguyuban Jawa, Sunda maupun yang lain luar Jawa pun ada ya. Pada saat inaugurasi. Terus sebelumnya juga, jadi setelah PPI, program pengenalan institusi itu malam harinya biasanya ada kumpul semua masyarakat Jawa. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru itu semua dikumpulkan di situ, kita perkenalan dan kita mensosialisasikan apa sih itu Jowo Community gitu. Ya, dan memang sekarang ini info terbaru dari literatur tentang asal suku atau orang Jawa yang sampai kalau kita mundur dari awal adanya bumi atau sejak zaman setelah Khalifah misalkan ya, bahwa katanya orang Jawa itu adalah turunan orang dari negeri Atlantis katanya. Itu ada referensi tentang itu, baik bukunya juga ada, tapi saya lupa, nanti saya share gambarnya di sini. Ada bukunya orang Indonesia dan bahkan orang dari Eropa, dia penelitian di Indonesia sampai ke setiap bangunan, setiap catatan, dan ternyata ada kesinambungan antara hasil penelitian dengan tokoh-tokoh orang Jawa gitu ya, bahwa dulu itu ada istilah asal-usul orang Jawa itu disebutnya orang yang bisa terbang. Kata-katanya bukan terbang. Oh ya, kata-katanya terbang, tapi sebetulnya itu harfiahnya dia bisa naik ke atas. Maksudnya orang Atlantis yang selamat sampai di daratan gitu. Dan teori itu sudah banyak sih yang beredar di YouTube gitu ya. Nah sekarang berarti itu jabatan jadi lurah atau sebagai anggota sampai kapan durasinya? Kalau anggota mas sampai lulus ya. Untuk anggota, bukan anggota sih sebenarnya, kalau anggota terlalu kaku. Jadi apa? Masyarakat lah, masyarakat. Pantesan lurah. Makanya gue bingung ada lurah di komunitas. Kalau anggota kan berarti ada struktur resmi ya. Sebenarnya kita jabatan lurah pun itu bukan resmi, tapi memang digunakan karena kebanyakan istilah di Jawa seperti itu. Oh gitu. Ya. Berarti nggak punya menteri-menteri nih si lurah ini? Bukan menteri tapi kasih kepala seksi. Iya, lurah banget sih. Lurah banget. Memang kita mengadopsi dari kepemimpinan desa, pemerintahan desa. Enggak, kalau menurut saya itu masih mempertahankan konsep dari Belanda. RT, RW, lurah. Iya, betul. Koreksi ya bisa salah, kami teman-teman silakan komen nanti di bawah video ini. Lalu saya mau tanya apa lagi ya ke Nodi jadi? Kegiatan. Ya, kegiatan lainnya tadi setelah pameran lain. Ya, kegiatannya banyak ya. Yang sepemimpinan saya atau sebelum saya itu ada halal bihalal, itu pasti rutin. Jadi semua mahasiswa, baik mahasiswa baru, pertengahan ataupun lama, itu semua dikumpulkan. Yang itu yang wajibnya di acara yang paling wajib. Acara paling wajib itu halal bihalal. Yang lainnya boleh tidak, tapi ikut lebih bagus ya. Iya, pasti. Halal bihalal. Kalau di sana ada lagi nggak seperti Jowo Community ini di sana? Ya dari suku lain misalkan ada nggak? Ada. Dari Pawayangan itu dari Sunda. Oh, dari Sunda. Ya, dari tanah Sunda lah ya yang punya Bandung. Sebutannya apa tadi? Pawayangan. Betul, Pawayangan. Pawayangan, dia mengambil filosofi dari wayang-wayang di Jawa Barat kali ya. Karena mungkin. Saya lihat perbedaan nama memang kalau di Jawa sebelah tengah dan timur. Pawayangan ya. Nanti kita cek orang Pawayangan ya. Iya, gitu ya. Nah, terus misalkan gini, setelah kita lulus, harus pergantian dulu sebelum lulus atau sudah lulus baru diserahkan? Pergantian itu di tingkat 2 akhir. Tingkat 1. Praktikum berarti? Praktikum 1 itu sudah harus lepas
Oh, harus lepas. Praktikum 1 naik. Tingkat 3 itu bentar, 1 2. Saya tingkat 2 itu baru menjabat pokoknya. Oh iya. Menjabat jadi berarti waktu pas praktikum, iya praktikum 1 berarti ya, sebenarnya sudah lepas. Kalau nggak salah loh ya. Itu udah lama soalnya. Menyalonkan diri atau tiba-tiba tunjuk aja kesepakatan dia gitu? Kalau saya waktu itu menyalonkan diri dan ditunjuk kebetulan karena tidak ada perwakilan kan. Diri dan ditunjuk dari pengurus lama. Karena senior berarti. Senior. Oh, senior. Senior. Angkatan atas saya pas berarti angkatan 2012. 2012. Oke. Terus misalkan kita menuju kepada hasil alumni nih. Apakah alumni dari Jito ini masih juga ikut bergabung atau berkontribusi, atau dia ya sudah ketika putus lulus itu memang tidak melekat lagi sih community, gimana nih? Sebenarnya tujuan dari Jawa Community ini memang merekatkan pada saat di kampus, nanti setelah lulus diharapkan alumni-alumninya ini bisa langsung menarik, bisa membantu. Jadi apabila ada alumni yang belum, katakanlah mohon maaf, yang belum bekerja, itu bisa ditarik, oh ya ini karena kenalan di dalam satu organisasi, biasanya kan lebih cepat jalur informasi. Salah satu memang cara ketika kita mau cari link memang harus banyak di organisasi, banyak komunitas, bersaudara lah ibaratnya. Ada pernah nggak seniornya tuh dulu siapa pemimpin pertama Jawa itu? Wah, kalau pemimpin pertama dari cerita-cerita ya, itu pertama berdiri tahun 2008. 2008 saya pas keluar ya. Wah, lama ya. Mantan saya, sorry, nggak usah. Terus gimana? 2008 siapa nama orangnya? Seceritanya dari, karena saya kan tidak mengalami langsung karena terlampau jauh ya. 2008 itu ada Kang Joko Setiawan sama Kang Sasi itu yang menginisiasi berdirinya Jawa Community pada saat itu. Kalau yang jadi lurah pertama saya kurang hafal, tapi yang jelas yang menginisiasi beliau itu. Oh gitu ya, tapi sekarang mereka tahu nggak kerja di mana gitu? Mas Sasi kalau tidak salah, Mas Sasi itu di Kementerian Sosial, ASN. Kalau Mas Joko Setiawan itu CSR dan sekarang bergelut di luar negeri, di Jepang. Oh sudah di luar negeri. Iya, terakhir saya ketemu dia itu karena di organisasi, yang saya tahu dia memang waktu itu masih sibuk di Jakarta, mungkin sekarang udah banyak juga. Waktu itu seperti itu. Keliling terus ya berarti. Tapi ada pengaruh nggak ketika kita satu komunitas, apalagi satu alumni, real ngebantu nggak sih teman-teman kita yang sudah, kalau sukses susah lah kurang, tapi yang sudah misalkan dia bisa mengajak adik-adiknya gitu. Sebenarnya kalau untuk tingkatan yang tidak terlampau jauh, karena 2008 ke 2013 kan terlalu jauh ya. Saya masuk mungkin udah keluar lama, itu mungkin tidak terlalu mengefek, tapi yang berefek itu dari angkatan-angkatan satu tingkat lain. Itu sangat saya rasa bermanfaat sekali. Dengan seniornya. Iya, seniornya maupun juniornya. Mungkin kalau kita yang merasa senior tapi belum bekerja, tapi yang juniornya sudah bekerja duluan, mungkin bisa juga. Saling. Iya, betul. Saling menghargai itu intinya. Berarti lebih berfungsi komunitas seperti ini di kampus itu, atau IKA alumninya lebih bermanfaat mana kira-kira? Menurut saya sangat berfungsi yang Jawa Community, himpunan mahasiswa atau paguyubannya. Karena IKA alumni saya juga baru masuk ya, dan saya tidak tahu orang-orangnya mungkin terlampau jauh. Dan angkatan terlalu jauh sih mungkin menurut saya. Tapi kalau paguyuban ini kapanpun dimanapun kita bisa berkomunikasi. Dan meskipun sejauh apapun angkatan, tetap masih ada komunikasi yang terikat di situ. Ya, yang saya tahu juga kampus lain kenapa bisa kuat di berbagai sektor, dia memang ada attachment dengan juniornya, kelekatan. Meskipun misalkan nggak kenal, tapi ketika membawa satu nama komunitas itu, dia akan prioritaskan. Yang saya tahu ya, ya semoga teman-teman alumni juga bisa begitu ya, karena senior kita banyak yang sudah jadi pejabat juga mungkin ya, kalau selama itu. Tapi entahlah apakah sekarang yang junior itu bisa ditarik, diangkat gitu, atau tetap saja bukan pura-pura tidak kenal, tapi ya udah ikut aja rekrutmen kalau mau masuk gitu, masih tetap jalur itu. Padahal menurut saya apa sebutannya kalau itu kolusi, nepotisme ya? Nepotisme. Ya kan, yang KKN, yang ibu bapaknya semua diajak, KKN kan? KKN, bukan KKN di Desa Penari ya, tapi apa sih KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme lah, nepotismenya. Tapi menurut saya sangatlah wajar ketika memang apa yang sudah kita kenal sama seperti di keluarga. Ketika kita punya lebih, pasti dong mau ngajak keluarga yang belum punya berlebih gitu kan. Kalau di keluarga itu sistem. Cuman di alumni saya nggak tahu nih bagaimana dampaknya pada senior ya, pada juniornya. Semoga bermanfaat. Tapi ngomong-ngomong ini saya mau nanya ini apaan nih? Apa ini? Sponsor utama ini ya? Wah, sponsor. Ini siapa nih? Ini siapa? Ya, buat main PS biasa. Gila, baru lulus berapa tahun? 3 tahun. Udah bisa kebeli ini, berapa ini harganya? Yes,
Standar. Coba kita cari di Google ya, di toko online berapa harga si laptop gambar ini. Ya betul mungkin. Jadi menurut saya Motivasi tinggi. Mas sekarang suka ikut CPNS? Suka. Buat apa? Biar jadi PNS. Oh ya, bekerja berarti. Intinya Ya, bekerja. pasti bekerja, Oke. bekerja. Betul. Bekerja. Oh iya, ya nanya kan namanya gue juga. Manusiawi, tapi terkadang pandangan kita di Jawa Community itu tidak searah dengan pandangan yang di STKS. Seperti apa ya pandangan apa? Jadi pada saat saya itu dulu, jadi Joco itu himpunan mahasiswa atau paguyuban itu masih difasilitasi oleh kampus. Jadi semisal ketika kita ada acara halal bihalal itu Jawa kan paling banyak. Memang tidak menutup kemungkinan satu angkatan saja 150 per angkatan. Ketika satu halal bihalal 4 angkatan dikumpulkan jadi satu itu sekitar 400 sampai 500. Di kampus itu yang bisa menampung di itu cuma ruang dikti dan ruang A11 dan A12 yang bisa menampung. Sama audit kali ya. Betul. Jadi Auditorium. saat itu masih belum dibangun auditorium. belum ada. Ya betul. Dibangun aja saya tingkat 3. Udah praktikum udah keluar baru dibangun itu. Oh, Itu jadi nggak ikut bantu. nggak ikut bantu, saya cuma Ada ngecor tukang, doang. ada tukang ya. Nah, kirain juga bantu kampus UKM itu bantu, nggak boleh ya. Nggak Mereka boleh. suruh Dan belajar aja. ngapain kuli itu mah? Ya barangkali maksudnya mau bantu nggak usah ngaduk. Misalkan idenya nih bagi siapa? Ya sekarang barangkali barangkali. Nah, Ya. jadi memang pure pada saat itu masih diberikan fasilitas lah ibaratnya, Ya, betul. fasilitas mau boleh pinjam ruang, padahal kita pinjam ruangan, kita yang membersihkan, kita yang merapikan. Emang saat ini udah nggak boleh? Saat saya jadi lurah, semua fasilitas itu ditutup dengan alasan bahwa ini kegiatan ini bukan kegiatan rehab, bukan resmi. kegiatan kampus dan ini hanya akan menjadi egosentris masing-masing daerah. Gitu. Itu pandangan dari kampus saat itu ya. Sekarang Tapi menurut saya, kalau sekarang saya kurang tahu karena sudah tidak berkuliah lagi. Tapi menurut saya baiknya sih diberikan fasilitas saja. Toh tidak akan merugikan kok. Ini juga acara kan untuk kegiatan ini, maksudnya paguyuban ini itu untuk mendukung. Jadi biar yang dari Jawa merasa sendiri, mungkin di sini ada ngumpul sama teman-temannya yang lain. Menurut saya itu tidak memunculkan sukuisme, tapi malah memunculkan rasa kekeluargaan yang semakin erat. Gitu. kalau yang tadi contoh naturalisasi gimana tuh? Naturalisasi itu jadi ada warga contoh Contoh Anda sendiri? Bukan. Oh, berarti saya itu. mah asli Jawa, tulen Jawa. Bukan Contohnya. nanti maksud gua. Lu kan Anak saya. Maksud gua Iya. apakah itu naturalisasi? Iya, naturalisasi seperti itu. Jadi orang tuanya ada yang dari Jawa atau dua-duanya dari Jawa tapi bekerja di luar seperti di Lampung, Makassar, Gorontalo dan lain sebagainya dan bisa berbahasa Jawa maupun tidak itu bisa masuk ke Jawa Community. Berarti sama kayak warga negara itu ya, kayak Iya, teman saya kemarin kewarganegaraan itu ya. teman saya adanya itu nikah sama istrinya orang Jerman. Jadi ketika kesini itu menikah memang sudah di agamanya sama dulu lah. Iya. Tapi harus bayar ketika tidak ada hubungan dengan warga kita, dia harus bayar setahun itu bisa 15 sampai 20 juta. Tapi ketika sudah berkeluarga dengan orang kita lokal maka jadi hanya 5 juta itu pembayaran. Bayangkan 5 juta setahun pajak mobil gitu ya, tapi nggak punya mobil. Kita masih sulit lah. Kita masih menurut saya kita masih kalangan elit, ekonomi sulit tapi nggak sesulit-sulit dari penerima bantuan. Kita Cukup tetap lah, berusaha cukup. ya. Ya. Belum bisa berlebih lah itunya. Ya. Lalu harapannya ketika sekarang sudah alumni nih dan juga banyak anggota Joco di mana-mana kan. Ya. Ada perubahan nggak antara masih di Joco sebagai senior dengan sekarang mungkin dia jadi apa gitu? Pasti ada ya yang namanya strukturalisasi baik di pekerjaan maupun di masyarakat. Mungkin karena sudah pecah, jadi apakah yang dulunya jadi lurah, apakah beneran jadi lurah di desa? Nah itu kan beda. Apakah jadi benar-benar jadi ASN ataupun pegawai desa ataupun apapun itu tetap pasti ada bedanya ketika keluar. Tapi memang saya pernah lihat sekali itu si bannernya itu ketika ada wisudaan ya, waktu itu saya ngantar. Oh iya. Saya ngantar rekan Rame saya pasti yang paling rame. Saya lihat spanduk di jalan menuju ke bawah itu sudah ada. Gue bilang, Joco apaan sih? Gue bilang, gua kirain sponsor kue kayak JNCO gitu ya. Ternyata pas ada yang lulus temennya, rame itu. Rame. Pasti. Yang rame itu kayak yang pecinta alam itu rame, yang komunitas itu rame. Gua sih waktu lulus di 4 nggak ada sih.
Jauh banget sih soalnya. Satu, terlalu heterogen sekali gitu. Kita nggak ada yang dominan dari mana-mana karena pada saat gue itu kebanyakannya sebetulnya tugas belajar. Jadi cerita orang ya. Mereka gede-gede. Tugas belajar itu tuh, Pak. Ya. Mohon maaf. Nggak, maksud saya beruntung juga punya partner yang banyak mengisi hal-hal berfaedah lah. Meskipun sampai saat ini saya masih nggak terlalu suka dengan banyak aturan, tapi lebih suka membuat sistem lebih mudah lah semuanya ya. Makanya kita nanti sosiawan juga bisa komen apakah sosiawan juga di kampus lain ada juga komunitas seperti ini, kesukuan gitu ya, tapi padahal sebetulnya banyak banget padahal sebetulnya. Misalkan gini, ada alasan tadi ya dari kampus takutnya akan mengeksklusifkan diri sebagai sukuisme gitu kan. Menurut saya memang salah satu alasan itu bisa make sense gitu ya. Bisa saja make sense karena di awal tadi saya bilang kita orang Indonesia, tapi kita juga kadang-kadang kalau itu dihilangkan, semua budaya kita bakal hilang kalau kita tidak melestarikan itu. Sama-sama di tanah rantau, saling menguatkan antar keluarga sesama Jawa itu pasti akan bermanfaat. Berbeda sekali. Betul. Maksud saya begitu ya teman-teman, ini penilaian saya. Pribadi pribadi dan narasumber. Tapi teman-teman kalau punya komentar lain silahkan isi di kolom komentar ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita. Sudah kita import dari Madiun, saya akan kirim kembali. Saya akan kirim kembali narasumber ke kemana, ke Madiun ya? Ya. Kalau lewat jalan darat nggak boleh, tuh banyak checkpoint tiba-tiba di rumah ya. Siap. Iya. Oke, sudah kita balikin ke habitatnya ya. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Sosiawan TV kali ini. Semoga teman-teman ada mendapatkan informasi atau wawasan yang belum pernah teman-teman Sosiawan tahu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bantu kita untuk bisa mengangkat para sosiawan baik level biasa sampai yang luar biasa. Coba kita beritakan agar inspirasi itu bisa dicontoh oleh orang lain. Tapi sayangnya kesuksesan seseorang itu sudah banyak di YouTube dibicarakan dengan kelas-kelas kakak bisnisnya atau perusahaannya. Ya kita mah masih, kami juga sosiawan. Ya gitu aja dah. Bantu cap nuhun juga oke, nggak masalah. Tapi jangan kasih dating gitu ya. Jangan sampai cap nuhun teh nggak ada kopieun, nggak ada makan, nggak dikasih transport gitu ya. Semoga ke depan teman-teman bisa lebih maju dan tahu kemana arahnya. Khususnya teman-teman yang kuliah akhir sudah tahu kalau Anda mau kemana ketika lulus. Jangan sampai mindset Anda, meskipun boleh ya, gue juga lulus dulu bekerja, tapi kita rubah di masa pandemi ini. Apapun peluang yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan kayak saya. Tidak, begitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiawan. Kita kembali lagi di segmen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku Jawa Community. Ojo lali like, komen, lan subscribe, share channel Sosiawan TV, lan ojo sampai lali follow Instagramnya @sosiawantv, linknya ning ngisor. Oke, Jawa Community, mantap.